Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama aku, Resa Sukma, di channel YouTube-nya Resa Sukma. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di klik subscribe dulu. Oke, lanjut. Oke, materi integral. Mata pelajaran matematika kelas 11 ya, semester genap. Oke, ini materi pembelajarannya. Kita akan membahas ya, bagaimana menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan turunan fungsi. Kemudian, rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Oke, kita akan mulai saja. Bagaimana ini konsep integral tak tentu? Ya, kita ingat mata pelajaran fisika bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak dan percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Nah, bagaimana hubungan kecepatan jika percepatan yang diketahui? Konsep inilah yang akan kita pelajari, yang disebut dengan integral. Oke? Jika ini adalah sebuah fungsi ya, fx, f besar nih, fx kemudian dia mengalami turunan sehingga menjadi fx. Nah, ada lagi nih anti turunan. Jadi anti turunan ini mengubah si fx ya, yang turunan ini menjadi f besar, tetapi ini ditambah dengan konstanta. Ya, karena ini merupakan integral tak tentu, jadi dia harus ada yang namanya konstanta, karena belum diketahui ya. Kalau di integral tentu itu tidak ada konstanta ya, karena udah pasti. Oke, kita lanjut. Rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Ini dia, rumus dasar dan sifat integral tak tentunya. Ingat ya, aturan turunan, misalkan ini adalah sebuah fungsi ya, atau kita ibaratkan ini adalah y, yaitu ax pangkat n. Nah, kemudian kita turunkan nih, bagaimana caranya? Iya, benar. Jadi si a-nya dikalikan dengan n, kemudian yang ini pangkatnya dikurangi 1 ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini kan turunannya ya, y aksen sama dengan a dikali dengan n, kemudian ini x, kemudian ini n-nya dikurangi dengan 1. Lalu bagaimana dengan integral, atau yang kita sebut dengan anti turunan? Nah, misalkan di sini ada sebuah integral. Nah, inilah yang disebut dengan notasinya, notasi integral. Ya, ini yang akan kita rubah, ax pangkat n ya. Nah, ini ada dx nih. Ya, kalau ada integral, pasti di sini ada dx nih, pasangannya ya, dx. Kenapa ini dx, x ya? Karena di sininya x. Kalau misalnya di sininya do ya, berarti ininya o juga di sini. Jadi sesuai yang fungsinya apa. Nah, kalau integral ini itu membuat ax pangkat n menjadi a per n-nya ditambah 1. Ya, ini juga n ditambah 1. Kemudian ini ditambah dengan c. Lalu bagaimana contohnya? Ini ada sebuah contoh. Misalkan ada integral dari 2x kuadrat ya, dx. Nah, jadi yang kita integral itu yang si 2x kuadratnya. Nah, sama dengan, kita bisa lihat, 2-nya kita simpan di atas, kemudian per, nah, si pangkat 2 yang ini kita pindahkan ke bawah, kemudian ditambah dengan 1, ya. Kemudian yang x-nya juga, yang si pangkat 2-nya itu ditambah dengan 1, sehingga kita dapatkan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c ya, konstanta. Oke, kita lanjut. Kita akan latihan soal dulu ya untuk sesi yang pertama. Misalkan ada ini, hitunglah integral berikut. Nah, ada integral dari 4x pangkat 3 dx nih. Kemudian ada integral dari 1 per x pangkat 2 nih, atau x kuadrat ya. Kemudian ada akar dari x pangkat 3, kemudian ada 1 per akar dari x pangkat 3. Ini bentuk-bentuk yang unik ya. Kita akan coba untuk menjawab yang pertama. Misalkan ini, integral dari 4x pangkat 3 ya. Ya, jadi ini 4 per, karena pangkatnya 3, kita simpan 3 di bawah, ditambah dengan 1. Jadi tambah 1 ini selalu ya, tambah 1, kemudian yang ini pangkatnya juga tambah 1. Jadi x pangkat 3 tambah 1. Nah, ditambah c, ini c-nya selalu ngikut. Nah, ini tinggal lanjutkan, jadi 4 per 4 ya, x-nya pangkat 4. Nah, ini kan 4 per 4 kan 1 ya. Nah, jadinya x pangkat 4 tambah
C ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang bagian B-nya. Di sini ada integral dari 1 per X kuadrat ya. Nah, jadi si 1 per X kuadrat ini sebelum diintegralkan, kita harus rubah dulu ya bentuknya ke bentuk pangkat ya. Jadinya seperti ini, integral dari, nah 1 per X kuadratnya jadi X pangkat negatif 2. Ya, karena kan ini ada 1 per, berarti dia negatif nih pangkatnya. Nah, setelah itu kita integralkan deh. Jadinya seperti ini, dx-nya hilang ya. Kemudian ini tanda integralnya juga hilang. Nah, kenapa ini muncul 1? Karena ini kan sebenarnya ada koefisien 1 ya di depan si X ini, tapi gak ditulis. Jadinya 1 per, nah ini pangkatnya negatif 2, negatif 2 tambah 1 ya. Yang ini juga pangkatnya sama, X pangkat negatif 2 tambah 1 ya. Ini ditambah C. Kemudian kita operasikan, sehingga kita dapatkan negatif X pangkat negatif 1. Nah, kenapa di sini negatif ya? Karena kan kalau ini kan negatif 2 tambah 1 kan negatif 1. 1 dibagi negatif 1, jadi negatif 1, tapi satunya tidak ditulis. Jadinya negatif X aja. Nah, kemudian ini kita akan rubah ke bentuk seperti ini lagi. Jadinya negatif 1 per X ya, gitu. Karena di sini ada negatif, jadi dia jadi 1 per. Nah, X-nya pindah ke bawah, jadi negatif 1 per X. Ditambah dengan C. Oke, kita lanjut ke bagian C ya. Integral dari akar dari X pangkat 3 ya. Oke. Nah, sebelum kita integralkan juga ini dirubah dulu ya. Menjadi integral dari, nah ini. X pangkat 3 per 2 ya. Jadi ini, nah ini 2-nya dari mana? Nah ini dari akar. Nah, kemudian kita integralkan dengan cara yang sama seperti tadi. Ini jadi 1 per, nah ini pangkatnya 3 per 2 tambah 1. Ini juga sama, 3 per 2 tambah 1 ya. Sehingga kita dapatkan 1 per 5 per 2. Ini 5 per 2-nya hasil dari 3 per 2 tambah 1. Ya, ini juga sama, 5 per 2-nya hasil dari 3 per 2 tambah 1. Nah, karena ini 1 per 5 per 2 ini bisa kita rubah. Sehingga menjadi 2 per 5 ya. Nah, kenapa di sini ada X kuadrat akar X? Nah, kalau ini kan, ini si 5 per 2-nya, itu kita dapatkan, kalau 5 bagi 2 kan dapat 2 ya. Nah, di sini jadi X pangkat 2, kemudian di sini sisa setengah. Kalau pangkat setengah kan itu artinya akar. Nah, jadi akar X. Jadi 2 per 5 X kuadrat akar X tambah konstanta. Oke. Oke, kita lanjut yang bagian D ya. Integral dari 1 per, apa ini, akar dari X pangkat 3 ya. Nah, kita rubah dulu ke bentuk pangkat. Jadinya integral dari, nah ini berubah menjadi X pangkat negatif 3 per 2 ya. Karena kalau ini kan jadi X pangkat 3 per 2. Karena di sini 1 per jadinya negatif ya. Oke. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi 1 per, ini pangkatnya tambah 1. Ini juga sama, pangkatnya tambah 1. Ditambah konstanta, oke. Nah, ini kita operasikan sehingga menjadi 1 per negatif setengah ya. Kenapa di sini ada negatif setengah? Karena kalau 1 ini kan jadi 2 per 2 ya. Nah, negatif 3 per 2 ditambah 2 per 2. Jadinya negatif 1 per 2. Nah, gitu. Nah, kita ini operasikan menjadi negatif 2 ya. Karena kan 1 dibagi setengah itu kan 2 ya. Jadi negatif 2x pangkat negatif setengah ya. Nah, terus jadilah seperti ini. Kenapa ini ada di bawah? Nah, karena ini kan negatif ya. Kita bisa oper nih ke bawah. Jadi negatif 2 per x pangkat setengah ya. Nah, si pangkat setengahnya ini kita bisa buat jadi akar x ya. Jadi negatif 2 per akar x tambah c ya. Oke. Nah, kita lanjut ke sifat dasar integral tak tentu. Misalkan K itu bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya. Maka, ini ada 6 dasar ya. Nah, ini integral dari ds,
kemudian jadi X tambah C ya. Nah, ini kenapa muncul X ya? Karena di sini tuh sebenarnya ada 1, tapi gak ditulis. Kan 1 dx. Ya, karena 1 dalam variabel itu gak ditulis, jadinya dx gitu. Jadi 1 itu berubah jadi X. Karena kalau X kan diturunkan jadi 1 ya. Jadi kalau 1 diintegralkan jadi X. Kemudian ini, nah si K ini kan misalnya dia merupakan suatu angka. Nah, angka itu tinggal kita tambahkan X ya, sesuai si dx-nya. Kalau DO berarti tambahkan O. Kalau DF berarti kita tambahkan F. Jadinya ini bertambah ya, jadi KX. Karena kan kalau KX, misalkan K-nya itu suatu angka ya, itu diturunkan jadi K aja kan. Itu. Kemudian ini sifat yang ketiga. Nah, ini udah kita bahas tadi. Nah, sifat yang keempat. Nah, misalkan ada sebuah angka nih, ya. Kemudian ada suatu fungsi, nah si K ini kita bisa simpan ya. Jadi integralkan dulu si fx-nya, baru kita kalikan dengan si K-nya. Nah, kalau yang sifat 5 dan sama sifat 6, itu kalau misalnya ada sebuah fungsi, ya ditambahkan dengan fungsi yang lain, kemudian integralkan, yaitu masing-masing diintegralkan, gitu. Nah, kita akan ke latihan soal. Ada sesi yang kedua. Jadi ada 2 buah soal nih. Tentukan hasil dari. Nah, ada integral dari, ini cukup unik ya si soalnya. Integral dari 2x pangkat 4 nih. Terus ada ini. Ada akar dari x pangkat 3 nih. Kemudian ini juga ada pangkat 2-nya nih. X tambah 1. Nah, dikuadratkan lagi. Oke, kita akan bahas yang pertama. Oke, ini dia. Yang pertama, integral dari 2x pangkat 4. Kemudian ini ada akar dari x pangkat 3 ya. Nah, ini kita rubah dulu. Nah, si akar x pangkat 3-nya ini kita rubah jadi x pangkat 3/2. Nah, kalau ini kali, nah ini kan pangkatnya bisa ditambahkan ya dengan si 3/2. Karena kalau kali pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi 4 tambah 3/2 ya, untuk pangkatnya. Nah, ini kok bisa ada di luar nih si 2-nya? Karena kan ini yang si K tadi loh, yang di sifat. Jadi 2 ini bisa disimpan. Nah, jadinya 4 tambah 3/2 itu jadi 11/2 ya. Karena kan kalau 4 itu jadi 8/2 ya. 8 tambah 3 jadi 11. Oke. Kemudian baru kita integralkan nih. Nah, jadi 2 ini nantinya dikalikan ya. Hasil dari integral. Oke. Nah, ini jadinya 1/11/2 tambah 1. Ini juga sama. 11/2 tambah 1 ya. Jadinya, nah 2 pindah nih ke sini. Jadi 2 kali 1 kan 2. Nah, ini 11/2 tambah 1. Nah, satunya itu kan jadi 2/2. Ya, jadi 11 tambah 2 jadi 13. Jadi 13/2. Ini juga sama 13/2. Kita baca ya. Nah, jadi kalau kita bisa operasikan, nah 2/13/2 ya, ini menjadi 4/13 gitu. Kemudian ini masih x pangkat 13/2 ya. Tambah C ya. Kemudian ini, nah ini kenapa jadi 6? Karena 13/2 itu kan kita bisa buat jadi pecahan campuran, jadi 6 1/2 ya. Nah, jadinya 6-nya kita tetapkan. Kemudian ini si pangkat setengahnya jadi akar X. Nah, gitu. Jadi X pangkat 13/2 itu menjadi X pangkat 6 akar X ya. Tambah C. Oke. Nah, ada soal yang si B-nya. Nah, ini ada pangkat 2-nya ya. Karena ini masih dasar pangkat 2, kita bisa rubah menjadi seperti ini. Ya, ini perubahan dari X tambah 1 yang dikuadratkan. Jadinya X dikali X kan X kuadrat. Ya, kemudian X tambah X kan 2X. Kemudian 1 dikuadratkan jadi 1. Kemudian baru dikuadratkan ini masing-masing.
dengan menggunakan sifat yang 5 ya yang tadi. Jadi masing-masing kita integralkan. Jadi, nah ini 1 per pangkatnya 2 ya, tambah 1. Jadi 1 per 2 tambah 1. Ini juga sama, pangkatnya tambah 1. Nah ini 2 per 1 tambah 1 ya, karena kan ini ada pangkatnya, pangkat 1, tapi gak ditulis. Jadinya 1 tambah 1. Ini sama, 1 tambah 1. Kemudian ditambah X lah. Di sini kenapa ada X ya? Karena kan ini kan 1. Tadi di sifat yang pertama kalau ada 1 dx jadinya X ya, X tambah C, oke. Kemudian menjadi 1 per 3 ya, karena ini kan 2 tambah 1, 3. Kemudian ini 2 tambah 1, 3 ya, 1 per 3 X pangkat 3. Lalu ini menjadi X kuadrat. Karena kan ini 2 per 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1 kan 2. 2 per 2 kan 1 ya, 1X. Nah, satunya kan nggak ditulis, jadinya X doang. Jadi X pangkat 2. Ditambah X tambah C. Udah deh. Nah, itulah materi integral matematika kelas 11 semester genap ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekian dulu materinya ya. Kalau misalnya belum paham, ulangi lagi videonya. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe.